A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi Allahu akbar. Bismillah itu selain kemarin kita bahas itu akan menentukan amal soleh itu diterima atau ditolak. Karena sesuatu yang tidak dimulai dengan nama Allah pasti rusak. Ada hal yang disebut dengan kesia-siaan. Kesia-siaan itu bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Justru sesuatu tuh sia-sia saat mungkin dia sudah bahasa kita tuh berhabis gitu. Apa berhabis tuh ya bahasa? All out. Bang Kakak mungkin ngerti istilah totalitas ya. Udah habis-habisan, udah ente-entean gitu. Ternyata nggak dapat apa-apa. Kita nggak membahas dosa, kita nggak membahas maksiat badan, nggak juga membahas maksiat harta hari ini. Tapi saya pengen masuk ke bab hati. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah itulah yang menetralisir semua kesia-siaan. Bismillah juga yang membuat amal soleh kita jadi ada sesuatu di hadapan Allah. Bismillah juga yang membuat kita bisa bertahan lebih lama. Bismillah juga yang membuat kita akhirnya mau untuk terus bertahan lebih lama. Apa bismillah itu? Bismillah itu kemarin NCT. Apa NCT? Niat, cara, dan tujuan. Niatnya benar, caranya benar, tujuannya harus benar. Kemarin saya bilang sama Uda kan, kalau sekedar bikin dimsum, nggak usah jadi orang Islam. Karena ada yang bisa bikin dimsum lebih enak, lebih besar, lebih luas coveragenya. Tapi ketika udah mencet tombol, udah mesinnya misalnya sudah sistemasi gitu, pencet tombol Bismillahirrahmanirrahim. Karyawan dikumpulkan, ayo karyawan-karyawan semuanya, mari kita memulai dengan bersama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupkan mesin, kita hidupkan mixer, kita hidupkan alat. Semuanya dimulai dengan Bismillah dan disambung dengan Al-Fatihah. Kira-kira dimsum itu atau produksi itu jadi berbeda tak? Beda. Ditambah dengan cara yang benar. Gramasinya dipaskan, kemudian bumbunya dipaskan. Pakai timbangan, pakai gramasi, disusun. Sesuai SOP. Cara mengoperasikan mesinnya benar. Kita tanya, berapa kapasitas mesin ini? Oh, kapasitasnya sekian ton. Berapa yang bisa diinikan? Begini. Bagaimana caranya supaya mengoptimasi mesin ini? Oh, dia harus diistirahatkan kurang lebih 1 jam. Habis itu dihidupkan lagi. Baru on-kan lagi. Misal gitu. Kita udah ikut. Nanti endingnya kan ditanya, apa tujuan Bapak dagang? Oh, saya buka usaha ini tujuannya untuk membawa sebanyak-banyaknya karyawan saya ke surganya Allah. Beda gak cara kerjanya? Itu pabrik pasti beda. Itu pabrik pasti kekuatannya beda. Energi pabriknya beda. Cara memainkan mesinnya pasti beda. Sampai nanti Allah datangkan margin, Allah datangkan profit, Allah datangkan keuntungan. Kira-kira keuntungannya? Dipakai untuk apa? Pakai lagi untuk nama sesuatu yang ada nama Allahnya kan? Betul gak? Jadi dia kayak berputar gitu. Bismillah.
kita tidak akan segan-segan gitu untuk menggeser kebaikan itu ke tempat yang benar. Karena memang sudah dimulai dengan benar. Nah, sekarang nyambung enggak? Jadi SMK hari ini materinya itu ya. Kenapa harus mulai dengan benar? Karena dia akan kembali kepada yang benar lagi. Tapi coba dimulai dengan yang batil. Pakai riba, pakai nipu, pakai zina. Kira-kira kalau udah dapat profit, dipakai apalah? Dipakai untuk maksiat. Kaget enggak? Ya enggak kaget. Karena memang sudah salah dari awal. Maka kebenaran yang dimulai dengan nama Allah, kebenaran yang dimulai dengan benar sejak awal, sesuatu yang dimulai dengan nama Allah, maka nanti akan ada pertolongan-pertolongan Allah dan akan ada pasti campur tangan Allah di situ. Nah, kita tanya sama ketuplek yang namanya dicantumkan di surat perjanjian dengan pihak yang berwajib. Apa rasanya ngurus acara tadi malam? Hah? Ceritalah. Hah? Mantap. Tapi abang mulai pakai apa? Waktu mau mulai kemarin. Pakai bismillah enggak? Hah? Nah, sekarang, apakah dengan kita memulai pakai bismillah itu tidak ada ujian? Oh, pasti. Nah, bagaimana melawan kemustahilan? Bagaimana melawan ketidakmungkinan? Bagaimana melawan omongan orang yang mengatakan, kau tak bisa, mana mungkin. Kalau bahasa insan maha dulu, hai hata. Kan saya dulu juga kena gitu kan. Waktu saya mau keluar dari Gontor, mau pamitan sama Kiai, saya mau pamit. Ada Ustadz Sekpim, kakak kelas saya bilang, hai hata makbul. Tak mungkin ente dikabulkan, itu tak mungkin. Tak mungkin ente bisa lepas dari Kiai. Pasti ente kena tahan di pondok. Karena saya Ustadz tahun kelima. S1-nya 3 tahun. Mungkin geser sini abang-abang. Azhar sini ya, sini. Jadi saya S1 3 tahun 7 bulan. Ya Van, kita 3 tahun 7 bulan ya? 3 tahun berapa? Segitu kan? Pokoknya prematur istilahnya dulu. Nah, terus SOP-nya apa kalau di Gontor? Kalau S1-nya tuh prematur, pengabdiannya 2 tahun. Saya pengabdiannya baru setahun. Itu pun ke Poso. Karantina S1 saya tidak ikut kan, karena umroh. Apa kata orang-orang? Tidak mungkin ente. Satu, waktu pengabdian ente masih kurang setahun. Yang kedua, ente tidak ikut karantina. Pasti disuruh nambah pengabdian. Iya. Saya bilang gitu aja sama Ustadz Sekpim itu. Karena dia Sekpim kan, sekretaris pimpinan. Kakak kelas. Ustadz Agus. Hai hata. Maksud dia bilang hai hata tuh, ya kayak ngolok-ngolok gitu. Tidak mungkin lah. Tahu apa saya baca waktu itu? Jadi waktu di Masjid Atik, Pak Syukri duduk di kursi, Ustadz Nur Hadi Ihsan duduk di bawah. Ya kan wisudanya gitu kan. Ditanya satu-satu tuh, ada berapa ratus waktu itu kita. Kan ada angkatan 2000, ada angkatan 2001, angkatan 2002. Ada beberapa senior-senior juga yang ikut, yang bahkan angkatan La Viola ya, 2000 ikut di situ juga. Ditanya satu-satu, kamu mau kemana habis ini? Ke sini Kiai. Nggak, nanti kamu ke Pondok Putri. Pak Syukri zaman itu kayak gitu kan, Pan? Ustadz Nur Hadi Ihsan tuh duduk di bawah. Sampailah giliran saya. Lukmanul Hakim, Lukman, mau kemana? Mau kemana? Saat itu 2008, masih jarang Ustadz Gontor S2 yang S2-nya ngambilnya ke Malaysia. Jarang kan? Waktu itu rata-rata ambilnya Pakistan. Ustadz ya, Ustadz senior. Saya nyebut, insya Allah ke Malaysia, Ustadz. Ditengok sama Pak Syukri. Lalu beliau bilang, ya, saya izinkan. Nur Hadi, catat, Lukman ke Malaysia. Semua mata nengok ke saya, termasuk Sekpim itu. Ya kan? Saya bilang, Alhamdulillah. Habis itu, kan ditanya lagi orang sesudah saya, kamu mau kemana? Saya ke Malaysia juga, Ustaz. Kamu ikut-ikutan Lukman? Nggak, kamu ke Pondok Putri. Dari sesudah saya sampai akhir, ada mungkin 120 atau berapa orang tuh. Nggak ada. The one and only. Satu-satu aja.
Savana ini kan masih di dalam. Kena di dalam itu waktu itu kan. Nggak ditanya, langsung tembak ya. Langsung suruh jadi kader. Tuh, beda server. Mata korokta. Ente baca apa? Ente baca apa? Saya baca waktu itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, manusia bisa bilang tidak mungkin. Manusia bisa bilang mustahil. Manusia bisa bilang hayhata. Tapi aku punya Allah yang bisa membolak-balikkan. Itulah kenapa kemarin saya bilang sama antum, ada dua kata, kalimat itu bahasa Arab ya, kalimat itu kata-kata. Ada dua kata yang antum harus pegang kuat-kuat dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, bismillah. Mulailah dengan menyebut nama Allah. Untuk memulai apapun. Yang kedua, rajin-rajin dan sering-seringlah mengucap Allahu Akbar. Kalau digabung ini kalimat bismillah ya Allahu Akbar, udah tancap gas. Insya Allah nanti kumpul keluarga Bang Kakak minggu depan lagi ya. Di Papua. Bang Ipan ketuanya tetap. Selain. Tapi kami berempat tak ada, dia seorang ya. Bang, letih? Pasti letih. Kurang tidur? Tapi saya mau tanya, ada tak pertolongan Allah untuk acara ini, Bang? Hah? Banyak tak? Bisa cuaca tadi malam sebagus itu tuh. Padahal katanya siang hujan kan? Acaranya tuh, nggak ada yang wah gitu, tak ada. Tenang gitu. Terasa nggak tadi malam? Apa sahdu? Ya kan? Saya nengok muka-muka orang-orang tuh. Muka-muka. Saya bilang, nggak perlu saya harus mujamalah atau basa-basi itu. Kayak ngomong, betul-betul ngerasa kayak keluarga, benar-benar keluarga gitu. Terasa nggak? Acaranya simple banget kan? Tak ada acara yang ini itu gitu loh. Terutama udah sesi-sesi akhir ya, sesi kami-kami itu. Sore main apa? Main futsal, 5 gol, Habib Anis. Ya kan? Terus habis itu ada Komarun, nasyid dari, itu cita-cita Ustadz Abdul Somad. Hah? Free, tak mau dibayar. Salah satu tim kita posting tanya ke malam ini Mustafa Tek landing di Jakarta, besok malam kita serahkan gaji free. Ya Allah. Jadi abang kakak, bismillahi Allahu Akbar itulah yang bikin waktu itu saya ngerasa aku harus lakukan. Jadi kalau ada orang bilang tidak mungkin, coba lawan gitu. Dengan mengatakan Allahu Akbar. Jadi saya kalau udah bang, tenang, bismillahi Allahu Akbar. Itu bukan kalimat biasa loh, melambaikan tangan, mengangkat tangan bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu tidak kalimat biasa, itu kalimat istimewa. Berapa kapasitas sekarang dengan izin Allah? Dulu waktu saya datang pertama kali ke pabrik 30 ton per bulan. Sekarang dengan izin Allah 80 ton sebulan. Coba. Oh, kamu tidak mungkin lunas hutang. Dari mana ceritanya hutangmu lunas? Tinggal bilang bismillahi Allahu Akbar. Saya punya itikat baik. Saya mau bayar kok utang saya. Nah, banyak orang tidak bayar hutang dan tidak bisa bayar hutang. Bukan karena tidak ada duit. Tak ada niat, tak ada itikat baik. Kalau coba bismillah gitu ya. Ya Allah, saya pengen lunas hutang. Kan selama ini kan orang pamer tabungan nih. Cobalah sekali-sekali pamer hutang gitu, Pak. Karena utang itu yang nanti akan ditanya. Bahkan orang tuh kan kalau meninggal yang pertama kali tanya hutang. Maka pas saya tadi malam nengok acara kumpul keluarga tuh, oh iya saya bilang, kita nih punya perbedaan. Beda background, beda latar belakang, beda pendidikan. Makanya tadi malam tuh simbolnya dibedakan dengan beda baju asatid itu. Biasanya kalau ustaz-ustaz tampil, bajunya
Sama. Tapi ada garis sama di tengah-tengahnya tuh, pucuk rebongnya itu yang sama. Motifnya. Nah, abang kakak yang tanya-tanya baju, nanti insya Allah ada info di MS Store. Apa ayaman? Energinya. Ketika memulai dengan menyebut nama Allah, lalu membesar-besarkan Allah, maka dialah yang turun. Dan memang bukan tugas kita sebenarnya. Finishing touch-nya tuh. Bisa haru, bisa tenang, bisa Allah semua. Pertolongan-pertolongan Allah datang di detik-detik terakhir. Tak nyangka, tak terpikir. Betul-betul di luar kuasa kita gitu. Makanya kalaupun terjadi sesuatu tuh, kita tidak bisa mengatakan, ini kerja kerasku, bisa tidak? Berani tidak kita ngomong gitu? Atau, oh ini kan Bang Ipan. Tapi memang kayaknya sih iya ya. Kalau mungkin ketuanya bukan beliau, kayaknya beda lah kayaknya. Iya juga sih. Nah, ya kan? Apalagi kalau Jogja, wah kalau bukan beliau. Ah? Nah, beliau tuh ya. Itu sponsor. Beliau. Beliau tuh bukan sembarangan beliau ya. Saya salut dengan kebeliauan beliau itu. Jadi masuk 2025 itu kita mulai dengan Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar juga abang kakak termasuk kategori di dalamnya melawan kemalasan. Siapa yang harus kita lawan? Diri kita sendiri. Saya kalau ikutkan nafsu tidur pagi nih, tidur. Ngantuk mata. Tapi saya bilang tak bisa nih. Aku harus komitmen sama apa yang udah aku mulai. Nah, banyak orang berharap kejadiannya beda, tapi tidak mau melakukan sesuatu yang berbeda. Masih melakukan hal yang sama, di rel yang sama, itulah namanya comfort zone kan, zona nyaman. Lawan zona nyaman antum tuh. Duduk sini, baca Quran dulu, ya kan? Minta sama Allah supaya dikasih ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Memahami Al-Quran dengan benar dan mengamalkan Quran dengan benar. Ini bagian dari memahami dan mengamalkan Quran. Inna Quran al-fajri kana masyhuda. Lawan. Letih kalau diikutkan. Tapi kan kita mau dapat sesuatu yang tidak didapat oleh orang lain. Dan subuh, kalau bagi saya, abang kakak, itu harga diri. Saya sudah pernah ngerasakan bawa belur di era-era ini. Kan biasa orang memaklumi dirinya sendiri. Wah, kemarin udah capek, udah ini. Pagi ini. Karena subuh ini ditunggu Allah, Bang Kakak. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Nah, inilah Allahu Akbar. Kan tinggal lapor. Ya Allah, badan nih sebenarnya begini. Tapi yang ngasih kekuatan pun Engkau. Bantu saya ya Allah, supaya bisa melawan ketidakmungkinan ini. Ini kalau saya bilang ya sama budak-budak misalnya gitu. Pagi ini SMK libur gitu, suka. Mungkin ada yang suka. Tapi saya rugi pagi ini. Nggak dapat omset. Ya kan lumayan kalau misalnya ada yang nonton 1 orang di YouTube, ada yang nonton di TikTok. Oh, 480 yang nonton. Ada yang nonton 189 di Instagram, di Facebook, saya tidak tahu berapa orang. Ini semua, ya kan? Omset. Ayah diaka rojulan wahidan khairun laka min khumrin na'am, kata Rasulullah. Seseorang dapat wasilah, hidayah lewat wasilah dirimu lebih baik daripada kau bersedekah 1 ekor onta merah. Saya tidak pernah tahu kan siapa kakak-kakak yang hari ini punya penyakit. Lalu dibilang sama dokter, kakak tidak mungkin sembuh. Tinggal bilang Bismillahi Allahu Akbar. Saya mau sembuh nih supaya bisa sehat dalam taat. Saya mau sembuh nih supaya sehat bermanfaat. Itu energinya beda enggak? Ikhtiar untuk sembuhnya, ikhtiar untuk berobatnya,
ikhtiar untuk meminta kesembuhan kepada Allah, itu totalitas. Tapi ingat, saya bilang, hasil bukan zona kita. Itu bukan masuk di zona hasil. Kita masuk di zona betul-betul memantaskan diri, betul-betul all out totalitas. SOP-nya dikerjakan betul-betul. Jalani aja. Dalam perjalanan ngerjakan kayak gini-gini, ini saya tahu nih pasti ada konflik. Wah ini harusnya gini, ini mantap. Tapi ada apa di situ? Ada al-ito'ah, ketaatan. Bang, gini. Nah, kalau udah instruksi gitu tuh, silakan lawan gitu. Gimana Bang Ipan? Kalau udah sampai saya nelpon, Bang, harus gini. Oh, enggak bisa Ustaz gitu. Coba gitu Pak, sekali-sekali tuh. Jangan bilang iya terus gitu. Gimana, Nay? Sekali-sekali coba gitu, Pak. Hah? Gimana, Dir? Sekali-sekali, Dir. Ger, coba Ger. Nih ya, antum lihat. Kenapa sampai segitu urgennya al-ito'ah itu? Al-ito'ah, antum buka surat Al-Anfal tadi. Enam. Wa ati'ullaha wa rasulahu wala tanaza'u. Hari ini ya Bang Kakak. Hari ini ya. Orang tuh tanda kutip membatalkan bismillahi Allahu Akbar. Bukan bismillahi Allahu Akbarnya enggak sakti, Dir. Bukan bismillahi Allahu Akbarnya enggak powerful. Bukan. Ayaman saya udah pakai kok bismillahi Allahu Akbar. Kok enggak berhasil, enggak proven. Kau tidak taat sama Allah dan Rasulnya. Tadi saya bilang mulainya enggak benar. Maka walaupun kalimatnya kayaknya seperti mengucap bismillahi Allahu Akbar, enggak jadi benda tuh. Ditambah lagi dengan sesuatu yang dibenci Allah. Apa tuh? Tanaza'u. Tafarroku. Apalagi? Namimah, adu domba. Berantem. Terus apa lagi? Pokoknya sesuatu yang sifatnya tuh memisahkan, mengkotak-kotakkan. Ada apa sih kalau kita sudah tanaza' nanti tafshalu. Tafshalu itu sebenarnya apa? Bangkrut, gagal, babak belur, hancur, rusak. Itu dia. Makanya banyak orang ngerasa sudah kerja keras, sudah totalitas, sudah all out. Tapi kok nggak untung-untung nih perusahaan. Nggak profit. Nggak usahlah cerita barokah, nggak jauh sekali. Profit cuan ya dulu. Tak dapat dan nggak ngerasakan. Apa masalahnya? Tidak taat pada Allah dan Rasul. Sekarang kita breakdown. Birrul walidain, perintah Luqman, perintah Munzalan, atau perintah Allah? Baca Quran setiap hari. Perintah siapa? Sholat tepat waktu. Berjamaah di masjid. Perintah siapa? Inspiring tadi itu. Infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Perintah siapa? Nah, jadi sebenarnya yang kita kerjakan ini lagi jalanin perintah siapa? Ati'ullaha wa rasulahu. Ada peluang kita untuk balas dendam. Ada peluang kita untuk marah. Tapi kita dengan lapang hati mengatakan, ya udah saya maafkan, enggak apa-apa. Gimana tuh? Hah? Mantap enggak? Itulah bismillahirrahmanirrahim. Tak bisa Ustaz, saya mau lawan Ustaz. Jangan, saya bilang. Traktir makan, demam kawan. Bukan lagi santai kawan, itu enggak, lagi demam kawan. Gimana? Mana dia tak balas-balas WA saya nih? Rupa demam kawan. Habis ketemu sama beliau yang membeliaukan beliau. Mana ada lawan? Allahumma paksain. Apa? Lawannya tafshalu. Apa tafshalu? Tanjahu. Lawannya gagal kan sukses. Lawannya gagal ya berhasil.
Jadi kalau kita ati Allah wa rasulahu wa tasimu, berkumpul ini keluarga, berkumpul ini para asatid, berkumpul ini dengan berbagai komunitas kebaikan, ya pasti menang. Dan ada kalimat dakwanya tuh. Watadhabari hukum, berarti lawannya apa? Wata'ti rihukum. Datang itu namanya izzah, datang itu namanya pertolongan, datang itu kekuatan. Maka spiritnya kumpul. Ijtama'a yajtami'u. Kata-kata kumpul ini teman-teman semuanya, inilah yang membuat kita itu akhirnya bisa saling memaklumi perbedaan. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Fala tuzakku anfusakum, jangan kau merasa dirimu yang paling suci. Wa huwa a'lamu bimanittaqo, Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Jangan juga kau ngerasa yang paling ikhlas. Assalamualaikum akhi, lagi ngapain? Afwan ukhti, saya lagi sujud. Masya Allah. Soleh banget tuh. Emang boleh sesujud itu? Lagi ngapain akhi? Afwan lagi ngantar beras. Oh biasa, paskas otot ngantar beras. Bisa balas. Ini lagi sujud dia bisa balas WA. Sama kayak tadi malam. Assalamualaikum Bib. Afwan Habib lagi sholat kata dia. Ada budak-budak tadi malam ngetok pintunya Habib Muhammad bin Anis. Ya kan? Bib, ditunggu Tuan Guru Bib. Afwan Habib lagi sholat. Bergurau maksudnya. Paham gak? Dia udah selesai sholat. Nanti ada yang baper. Masa sih Habib? Kumpul keluarga. Ini narasi. Ini bukan apa ya? Bukan apa bahasanya? Bukan sekedar jargon, bukan sekedar kayak kalimat sampai jumpa di Baitullah. Enggak, ini saya pikirkan betul kalimat kumpul keluarga tuh. Awalnya kan kita buat di Pontianak. Betul enggak? Namanya kumpul pakai O keluarga. Karena di Jakarta, yes, which is literally ya kan banyak boyfriend gua, jadi yes. Tahu boyfriend enggak? Anak buah. Yes, ini yang kita sedang galang. Beberapa asatid, alhamdulillah dengan izin Allah, kita bisa ngumpul. Jadi lamanya itu bukan di atas panggung, di VIP. Wah itu gurau-gurau cerita ini saling, itu yang mahal bos. Dan benar-benar sesuai judul kan, kumpul keluarga. Rangkaian acaranya tuh loh, mama saya dengan izin Allah bisa ketemu sama mama-mama yang lain. Persatuan mama-mama. Ini yang kita harapkan, kumpul keluarga ini bukan hanya sampai di dunia. Tapi kumpul juga di surga. Bang, ingat gak tadi malam Tuan Guru bilang apa? Waktu Tuan Guru bilang ini acara kumpul keluarga, waktu saya tablik akbar, apa beliau bilang? Ingat gak tadi malam? Beliau bilang, saya juga yakin, kata beliau. Mama saya sedang melihat saya. Di atas panggung tadi malam. Saya bilang, Tuan Guru, doakan Tuan Guru. Ini yang jadi penanggung jawab acara nih, saya bilang, yatim piatu, saya bilang, bapak mamanya tak ada. Tapi Allah tambah keluarga-keluarga baru, saya bilang, tengok nih keluarga segini ramai kumpul. Nanti kan kumpul lagi di akhirat. Kumpul lagi di surga. Maka goal settingnya 5 tuh. Apa kemarin? Tadi malam. Istiqomah. Harus hafal ya antum-antum nih pengurus pusat ini, jangan sampai tak hafal. 1, istiqomah. Yang kedua, wafatnya husnul khotimah. 3, alam barzahnya indah. 4, satu surga sama Rasulullah. Yang kelima, nah, bisa berjumpa dengan Allah. Ini namanya apa tuh kalau orang akhir tahun tuh apa namanya? Resolusi yang tidak pernah jadi solusi. Kurus, berkurang 30 kilo. Mana hobi ngemil. Ya kan diulang-ulang itu aja. Jadi resolusi 2000 dengan 2024 masih sama. Karena tidak pernah ngelawan. Maka tahun ini saya ngajak abang kakak, ayo Bismillahirrahmanirrahim. 5 ya. Istiqomah. Yang pertama? Yang kedua? Wafatnya husnul khotimah. Yang ketiga? Alam barzahnya indah. 4, satu surga sama Rasulullah.
Yang kelima, bisa berjumpa dengan Allah. Itu udah ultimate goal. Maksud saya tuh gini, kalau goal setting ini udah melekat di otak kita, dan ini kan sering saya ulang-ulang kan, tak tahu ada berapa kali saya ulang-ulang ini. Itu antum akan tahu nentukan titik fokus, mana skala prioritas, mana yang urgent, mana yang penting, mana yang harus didahulukan. Dan insya Allah salah satu hal yang saya rasakan ya dampak dalam diri saya ketika saya punya resolusi atau goal setting baru ini atau 5 tujuan hidup ini, saya merasa dimudahkan oleh Allah untuk menyegerakan kebaikan. Ada yang merasakan hal yang sama enggak? Menyegerakan kebaikan. Bahasa Qur'annya yusari'una fil khairat. Apa? Yusari'una fil khairat. Nah, karena kita pengen kumpul keluarga, bukan hanya di dunia. Kumpul keluarga juga artinya apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tapi kita tahu Nabi Ibrahim enggak bisa bantu bapaknya. Nabi Nuh tidak bisa bantu istrinya. Nabi Lut tidak bisa bantu istrinya. Asyah tidak bisa bantu suaminya. Betul tidak? Nabi Yakub bisa menyelamatkan yang 2, 10 anaknya. Begitu. Ada yang punya ayah bermasalah, ada yang punya anak bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, itu membuat kita jadi lebih tenang jalaninnya. Maka setelah ayat tadi ayat yang Al-Anfal tadi mana ya? Sebentar. Antum buka Al-Anfal, lompat sebelum. Bukan. 4. Yang ma'alaf tabaina qulubihim. Oh, 64. Nah, 63 dulu. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Jadi allafa bainahum itu Allah. Kumpul tadi itu yang bisa mengumpulkan itu Allah. Siapa yang mengumpulkan? Allah. Kenapa bisa duduk bareng-bareng? Ya karena Allah. Di hatinya ada server yang sama. Maka ketika orang bilang, bang, tidak mungkin bang utang abang tuh lunas. Kak, tidak mungkin kak utang kakak lunas. Tidak mungkin kau bisa lulus di universitas luar negeri, itu tidak mungkin. Kita tinggal bilang bismillahi, Allahu Akbar. Udah selesai. Kalau antum sadar ya, sekarang-sekarang ini, antum semua lagi dipaksa kan? Betul nggak? Lagi diperas untuk melawan, apa bahasanya? Melawan kebiasaan nyaman. Fight. Harus. Mau tak mau, suka tak suka. Nanti baru ada kalimat hiburan. Ini penutup ayat kita pagi hari ini. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah. Ayat 64-nya apa? Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah. Cukuplah bagimu Allah. Kenapa harus cukuplah bagimu Allah? Cukuplah bagimu Allah. Ini untuk ngasih tahu sama kita, nanti ketika kita bertahan nih, kita fight nih, pasti sisa dikit yang bertahan. Tak banyak dah. Yang lain hilang. Kalau diajak happy-happy pasti mau. Sekarang gimana ngajak untuk fight? Oh, enggak mudah. Kalau euforia sekedar pergi arisan yuk gitu. Jalan-jalan yuk, banyak enggak? Banyak. Yang bertahan tuh pasti sedikit. Maka hasbukallah. Wa manittaba'aka minal mu'minin. 864. Berapa ayatnya? Jadi gimana ya man? Perusahaan saya nih, ya tinggal bilang sama karyawan-karyawan, saya akan mulai tahun ini 2025 menerapkan wajib sholat di perusahaan ini. Siapa saja yang tidak mau sholat, mohon maaf. Selesai kontraknya sama perusahaan ini. Berani nggak bilang gitu? Wah, harus berani sebagai business owner. Karena nanti harta tuh ditanya dah, dapat dari mana, dipakai kemana. Nggak usah jauh-jauh pakai analoginya, simple aja. Allah yang ciptakan dia tidak mau sembah.
Kau mau dapat apa dari karyawan begitu? Oh, skillnya bagus, Ayaman. Lah, justru skillnya bagus itulah kau diinjak-injaknya nanti. Justru karena skillnya bagus itulah kau diinjak-injaknya. Tinggal bilang, tahun ini yang tidak mau sholat di perusahaan saya, silakan ngajukan resign. Konsekuensinya apa? Keluar semua, tidak apa-apa. Tapi nanti ada mungkin 5, 6. Ya kan? 10 orang yang bagus-bagus itu. Itu yang jadi wasilah turunnya keberkahan. Karena ayatnya kan, nih, kemarin saya sampaikan. Ini ayat andalan ya. Tak jadi ayat terakhir ini. 796. Kuronya atau ahlul kuro? Ahlul kuronya. Jadi al-ardu la tuqaddasu ahlaha. Bumi itu tidak mensucikan penduduknya. Jangan kaget. Misalnya ada di tempat baik, misalnya orang bilang, itu ndak nyangkul loh, di pesantren. Dia misalnya melakukan kemaksiatan. Jangankan di pesantren. Tadi malam saya dapat kiriman video. Waktu Ustaz Farani kan sama ke saya. Kan menyuruh saya istirahat. Saya lagi googling ini. Apa? Fenomena baru. Anak-anak muda pacaran-pacaran di kuburan Cina berzina di situ. Saja gila. Apa? Saja gila. Berzina. Jadi ada yang nge-gap gitu. Jadi nangkap orang-orang yang lagi, mohon maaf, lagi berzina tuh di kuburan Cina. Harusnya kan dia ingat mati di situ. Bisa-bisanya berzina. Betul-betul mohon maaf. Ketangkap basah gitu. Jadi si perempuannya pun lagi nutup anak baju lari gitu kena kejar. Laki-laki juga sama gaging anak celana gitu. Saya bilang bengak-bengak ubi udah nih. Ketadak-tadaan tempat dah. Mungkin nak sewa Oyo atau sewa apa? Red Doors sudah tak berduet, kuburan Cina dikincanya. Ada sensasi apa kali ya? Mungkin karena ada buah-buah jeruk atau apa di situ. Hai ya Allah, saya bilang sejauh ini paling jauh. Terpikir tak dah? Berzina, peluk-peluk. Ya Allah, saya bilang. Al-ardu la tuqaddasu ahlaha. Ini kuburan. Ya Allah. Maka kalau business owner berani tegas sama tim dan karyawan, saya tidak akan. Jadi bukan orangnya yang dibenci, tapi sifatnya. Tidak sholat. Apa dia mau bikin konten yang gua tunjukin gitu. Apa itu mungkin? Kan kalian main di hotel, mana main? Kami lah gitu ya, main di kuburan gitu maksudnya. Saya bilang saja gila. Gimana kita mau ngomong surga neraka gitu loh. Allah jadi tidak takut loh. Saya tadi malam tuh, jadi tak bisa tidur. Saya bilang, segila-gila akulah dulu. Tak sampai segila ini rasanya gitu. Saya yang baru dengar. Buka ya di TikTok tuh. Bukan satu tempat, beberapa tempat. Kayaknya ada komunitas lah mereka nih. Sekte baru. Ada sensasi yang berbeza kayaknya. Astagfirullah. Doakan kami ya Yaman. Para ahli maksiat. Ya kita semuanya maksiat. Maka ketika perusahaan itu tadi saya bilang dimulai dengan bismillah. Lalu ada kalimat Allahu Akbar untuk melawan kemusyrikan. Antum harus berani mulai sesuatu yang baru. 2 pesan saya. Catat ya. 1, mulai sesuatu yang baru. Harus berani. Kontraflow. Harus berani memulai sesuatu yang baru. Dah? Yang kedua, apa kewajiban antum 2025 ini? Spesifik. Harus berani mengatakan tidak untuk kebatilan, tidak untuk kemusyrikan, tidak untuk kemunafikan.
Harus berani bilang tidak. Jangan ndak enak. Misal gini, dah saya pesan barang dong, mana duitnya? First in, first out. Duit transfer, barang kirim. Gitu. Oh ya gampang nantilah. Kau nangis nanti nagihnya. Nah, ketawa tuh. Pasti pengalaman. Betul enggak? Barang udah habis. Duit tak masuk. Kau botol. Tahu botol? Apa? Jadi berani memulai sesuatu yang baru. Apa tadi? Saya kasih ijazahnya, kalimatnya. Memulai sesuatu yang baru. Pakai kalimat apa? Bismillahi. Allahu Akbar, udah bilang, ya Allah, kau bersamaku. Makanya tadi malam kan Ustadz Salim bilang, kalau kita pakai Bismillahi Allahu Akbar, lihat kayak Nabi Musa. Begitu ada yang menakut-nakuti, Ustadz Salim, Ustadz Abdul Somad. Ustadz Salim tadi malam ya. Ketika orang lain menakut-nakuti, Ustadz Salim bilang cerita Nabi Musa tadi malam. Nabi Musa bilang apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Tapi ketika ditengoknya Abu Bakar ini ketakutan, Rasulullah bilang apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Angle yang keren. Kalau orang lain menakut-nakuti, bilang inna ma'iya rabbi. Tapi kalau kita tengok kawan-kawan kita lagi letoy, lunglai, lesu, lemah, bilang la tahzan, innallaha ma'ana. Menghadirkan Allah dan merasa dibersamai oleh Allah tuh bikin kekuatan kita jadi nambah. Makanya saya sering tepuk-tepuk kawan-kawan tuh kan bilang bismillah ya Allah, berudah bismillah. Coba kita lihat approval saya tuh pakai kalimat apa? Bismillah kan? Kalau saya bilang dulu kan saya tuh pakai oke aja. Oke. Oke bang, jalan. Sekarang saya coba pakai tren baru, maksudnya bikin hal baru. Dah, ini udah approve dah nih. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Approve. Ya pakai nama Allah supaya ada campur tangan dia di situ. Apa? Ini bagian dari keimanan. Maka kalau ada yang bilang utang abang tidak lunas, sakit abang tidak mungkin sembuh, keluarga abang berantakan, itu kalimat-kalimat yang harus dilawan dengan Bismillahi Allahu Akbar. Lawan kemustahilan itu. Bisa lunas. Itikat baik itu yang mahal. Ini kira-kira materi SMK hari ini, abang kakak. Maka dua pesan saya tadi penutup, harus berani mulai sesuatu yang baru dan berani mengatakan tidak. Antum harus berani. Jangan ndak enak, aku mah apa atuh. Kau tuh hamba Allah. Disuruh bikin maksiat, dipaksa bikin maksiat, bilang mohon maaf, ndak bisa, punten, afwan, belum bisa. Jadi first FIFO yang dalam dunia bisnis tuh first in first out itu gitu. Masuk, bikin MOU, bayar, balikkan. Kenapa Allah bikin hidup kita tuh banyak masalah akhirnya? Ya tadi, tidak sesuai akad. Tidak komitmen sama akad. Itu yang bikin bermasalah. Apalagi punya niat nipu, punya niat ngemplang, udah lah masuk karet lah tuh pasti. Lawan ya. Lawan zona nyaman tuh. Udah? Harus berani bilang? Tidak. Pak, mohon maaf Pak, saya boleh enggak berzina di kantor ini? Selesaikan. Wah, gitu. Selesaikan. Dan enggak harus pecat gitu. Enggak usah. Alhamdulillah, terima kasih. Mulai hari ini dan seterusnya, panjenengan, kan gitu. Boleh bekerja di tempat yang lain. Matur nuwun sangat. Kan pecat juga itu artinya. Nggak harus teriak-teriak, marah-marah, ya kan? Ojo dikeplai. Apa? Mesake. Terus diapain? Dah, gitu ya kira-kira ya kawan-kawan ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Doakan saya Bang Aka. Kok iso boso cowok? Loh. Baru kenal. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah sehatkan kita, abang kakak tetap semangat. Pagi ini ada 2 tadi kalimat Bismillahi, Allahu Akbar. Ditutup juga dengan kalimat tadi harus berani mulai sesuatu yang baru. Dan harus berani mengatakan tidak. Ini haram, ini batil, ini syubhat. Syubhat itu kata Rasul disuruh apa Ustaz Panani? Kalau syubhat,
Disuruh lanjutkan ke, tinggalkan ke, atau Tinggalkan. mainkan dengan merdu? Nah, 2025 ini, jangankan haram, syubhat aja, tinggalkan. Berani tidak mengatakan tidak? Nah, itu balik lagi ke kita masing-masing. Oke? Jazakumullah khair, abang kakak. Mudah-mudahan tahun depan nanti nih, tinggal berapa hari ini, jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita punya Allah, abang kakak, yang maha kaya. Jangan sampai hilang husnuzon, prasangka baik kita sama Allah. Prediksi-prediksi yang orang katakan ini ekonomi akan begini, itu penilaian manusia. Tapi kalau Allah mau ngasih, ya terlalu mudah bagi Allah. Lihatlah binatang-binatang, makhluk-makhluk Allah tuh semuanya masih hidup dengan hidup yang sejahtera, bahagia. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ahsanal jaza. Jangan sampai kita kalah husnuzonnya sama burung, kalah husnuzonnya sama makhluk-makhluk Allah, kalah husnuzonnya sama binatang-binatang, bahkan kayak cacing dan segala macam, cicak, ya kan, yang didatangi oleh seekor nyamuk. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi, Allah ridhoi. Doakan saya, doakan istri saya, Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, Fira, Farah, Fair, Fatih. Doakan juga mama saya, Wawa, doakan ibu saya di Lampung, doakan kami sekeluarga besar Masjid Kapal Munzalan, dari Aceh sampai Papua, dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.